Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Asep Muksin dari Administrasi Pendidikan 18A Universitas Pendidikan Indonesia. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari tugas perilaku organisasi. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, apa makna dari persepsi? Nah, secara umum yang namanya persepsi itu adalah pandangan, cara pandang, pandangan seseorang. Nah, secara umum bisa dimaknai bahwa yang namanya persepsi itu merupakan faktor psikologis yang dapat mengubah perilaku seseorang terhadap suatu objek, peristiwa, atau terhadap suatu masalah. Nah, bagaimanakah pengaruh persepsi itu terhadap kehidupan sehari-hari? Nah, persepsi itu berbeda-beda di dalam isi kepala manusia, sehingga peran terhadap manusia itu sendiri atau peran terhadap individu itu sendiri bakal berbeda-beda. Artinya, setiap orang atau setiap individu akan menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang berbeda-beda tergantung persepsinya masing-masing, seperti itu. Lalu yang kedua, apakah perbedaan individu dapat mempengaruhi suatu kelompok dalam organisasi? Sangat dapat mempengaruhi. Karena tadi sudah dikatakan bahwa setiap individu itu mempunyai persepsi masing-masing, mempunyai pandangan masing-masing. Artinya isi kepalanya berbeda-beda. Nah, sangat bisa mempengaruhi suatu kelompok dalam organisasi. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya, yaitu yang pertama adalah suatu keterampilannya yang berbeda-beda, isi kepalanya yang berbeda-beda, latar belakangnya yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut itu dapat mempengaruhi suatu kelompok dalam organisasi yang nantinya apakah akan jadi homogen atau apakah yang nantinya bakal heterogen. Homogen keterampilannya, homogen isi kepalanya, dan homogen tujuan dan visi misinya terhadap pandangan atau visualisasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang ketiga, apa saja 3 pendekatan dalam mempelajari perilaku individu? Nah, di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kognitif. Artinya pendekatan yang mengaitkan kepada stimulus dan respon. Lalu yang kedua ada kepuasan. Nah, kepuasan ini merupakan faktor-faktor yang memfokuskan terhadap penguatan diri atau kepuasan diri. Lebih dekatnya kepada teori hierarki atau kebutuhan seseorang. Lalu yang selanjutnya ada psikoanalisis. Kita mengaitkan kita dengan pikiran-pikiran atau ide-ide. Nah, lalu yang keempat, apa yang dimaksud dengan multiple intelligence? Yang namanya multiple intelligence, jika diartikan kata per kata, multiple itu adalah banyak atau ganda, intelligence itu adalah kemampuan. Jadi bisa dimaknai bahwa yang namanya multiple intelligence itu adalah kemampuan ganda seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Nah, multiple intelligence ini meliputi pikiran-pikiran atau perkembangan kognitif. Nah, ada 4 aspek atau 4 poin di sini. Ada sensor motorik. Ini berlaku kepada anak usia 0 sampai 2 tahun. Dan ada praoperasional, dan ini berlaku kepada anak 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret. Ini berlaku kepada anak 7 sampai 12 tahun. Lalu yang keempat ada operasional formal. Nah, ini berlaku kepada anak umur 12 dan seterusnya. Seperti itu. Nah,
Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau mungkin tidak jelas. Ya mungkin saya harapkan itu tidak jelas dan tidak puas, supaya kalian yang membaca bisa mencari referensi yang lebih banyak lagi, yang lebih lengkap lagi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.